warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my page everyone. I am Salsa Fadila. So in this part I want to talk about Toharoh. Toharoh dalam semua kajian kitab fikih berada di dalam bab pertama. Nah, apa sih Toharoh itu? Toharoh itu adalah bersuci atau membersihkan diri. Because me, you, she, he, and all of us gak akan pernah bisa atau gak akan pernah sah sholat dan ibadah lainnya kalau belum bertoharoh atau bersuci. Nah, bertoharoh itu gak hanya membersihkan diri dari najis dan hadas saja, tetapi juga membersihkan pikiran dan juga hati kita. Karena kalau hati dan pikiran kita gak suci atau gak bersih, maka ibadah yang kita lakukan itu gak akan pernah khusyuk. Dan juga toharoh itu termasuk membersihkan diri dari anasir-anasir ketidakberimanan. Contohnya, pas kita sholat itu tiba-tiba kita kepikiran sesuatu yang di luar ranah kita sebagai manusia. Kita memikirkan hal-hal yang seharusnya Allah kontrol. Allah katakan dalam Quran surah Yunus ayat 64, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dialah yang maha penyayang dari para penyayang. Dan aku pernah dengar seorang ustadz itu bilang, la tas'al rizqagot kama lam atluk min ka'amalogot. Kok bisa kamu memikirkan atau khawatir tentang rezekimu besok, sedangkan Allah yang maha menciptakan kamu, yang patut kamu sembah itu gak pernah memikirkan atau gak pernah khawatir kalau kamu itu masih sholat atau menyembahnya di kemudian hari atau tidak gitu. So that's it in this part. We will get into Toharoh more in the next part, and I'm sorry if I made mistake, if I messed anything up, because I'm just a normal human doing my best. And yeah, thank you for watching this. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta a mi página. Mi nombre es Salsa Fadila. Nah, di part sebelumnya kita membahas tentang pengertian dan urgensi dari toharoh. Sekarang masuk ke pembahasan macam-macam dari toharoh itu sendiri. Dan salah satunya di part ini kita akan membahas tentang toharoh lahiriah. Nah, apa sih toharoh lahiriah ini? Toharoh lahiriah adalah membersihkan atau mensucikan diri, tempat tinggal, lingkungan dari berbagai macam kotoran, baik najis ataupun hadas. Nah, membersihkan najis dan hadas di sini maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal, atau lokasi-lokasi yang didiami oleh kotoran tersebut sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 4, "Wathiyabaka fatahhir", yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Ok, eso es todo por esta parte. Nos vemos en la siguiente por esta parte. Hasta luego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta a mi página. Mi nombre es Salsa Fadila. Nah, di part sebelumnya kita udah membahas salah satu dari macam-macam toharoh, yaitu toharoh lahiriah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan macam-macam toharoh yang kedua, yaitu toharoh batiniah. Nah, apa sih toharoh batiniah ini? Toharoh batiniah adalah membersihkan hati kita dari kotoran. Nah, kotoran di sini adalah dosa ataupun maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Nah, cara pembersihannya gimana? Cara toharoh atau mensucikannya adalah dengan kita bertaubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh gitu. Kita mohon ampunan sama Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Seperti yang Allah katakan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89 dan 90. Illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ok, eso es todo por esta parte. Nos vemos en la siguiente por esta parte. Hasta luego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part kali ini kita akan membahas alat-alat yang digunakan dalam Islam untuk bersuci. Ada 4 kategori. Yang pertama ada
air, yang kedua ada debu yang suci, yang ketiga ada alat sama, dan yang keempat ada perubahan arak menjadi cuka. Nah, dari 4 kategori ini, yang paling utama yang disyariatkan dalam Islam adalah air. Sesuai dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 11, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Oke, cukup sampai di sini. Bertemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my page, everyone. This is Salsa Fadila. So, in this part, I want to talk about the water classification of the Toharo. Nah, di Toharo itu nggak semua air bisa digunakan. Untuk itu, para ulama mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis air dan juga hukum penggunaannya. Nah, di part ini kita akan membahas klasifikasi yang pertama, yaitu air suci yang dapat mensucikan atau biasa disebut dengan air mutlak atau air murni. Ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sumur, sumber mata air sungai, air embun, dan air es yang sudah mencair. So that's it. See you in the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my page. I'm Salsa Fadila. So in this part, I want to continue the previous part of the water classification of the Taharah before. And this is the second classification, yaitu air suci yang dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya, air musyammas. Nah, apa sih air musyammas itu? Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dari teriknya matahari yang sangat tinggi di dalam sebuah bejana atau wadah selain yang terbuat dari emas dan perak. So yeah, that's it for this part. See you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Salsa Fadila, in this page. In this part, I will continue the water classification of the Toharah, and this is the third classification, yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, ini dibagi dua, yaitu yang pertama air mustakmal atau air yang sudah digunakan sebelumnya, baik untuk mensucikan najis ataupun hadas. Contohnya, bekas tetesan air wudhu dari badan seseorang. Dan yang kedua ada air mutaghayyir, yaitu air yang sudah berubah salah satu dari sifatnya, dapat berupa bau, warna, dan rasa, karena sudah bercampur dengan benda yang dapat menghilangkan kemutlakannya, seperti air kopi, air teh, air susu, dan lain-lain. So that's it for this part. See you in the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my page. I'm Salsa Fadila. So in this part, I want to tell the last water classification of the Toharah. This is the fourth classification, yaitu air najis. Nah, apa sih air najis itu? Yaitu air suci yang sudah terkena atau tercampur dengan sesuatu benda yang najis, atau biasa juga disebut dengan air mutanajis. Nah, air najis ini dibagi dua. Yang pertama, ada air sedikit yang terkena najis, baik berubah sifatnya ataupun tidak. Yang kedua, air banyak yang sudah berubah salah satu sifatnya karena sudah bercampur benda najis, baik berubah sedikit ataupun berubah banyak. That's it. See you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Dari part-part sebelumnya udah sering banget kesebut najis. Sebenarnya apa sih arti najis itu? Secara bahasa, najis itu adalah sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Sedangkan menurut syariat, najis itu adalah sesuatu yang haram dikonsumsi pada saat keadaan lapang, bukan keadaan terpaksa, yang mana sesuatu tersebut dapat menghalangi sahnya sholat.
Sekian, sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part kali ini kita akan membahas tentang pembagian dari najis. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis ringan ini berupa air kencing bayi yang baru minum ASI. Cara pembersihannya atau cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis mutawasitoh ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama najis ainiyah atau najis yang ada wujudnya atau diketahui salah satu dari sifat bendanya tersebut. Dan cara pembersihannya adalah dengan dicuci dengan air sampai hilang bau, rasa, dan warna dari benda tersebut. Najis mutawasitoh yang kedua yaitu najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, najis mutawasitoh hukmiyah ini adalah najis yang tidak terlihat wujudnya tetapi diyakini benda tersebut terkena najis. Contohnya air kencing yang sudah mengering. Dan cara pembersihannya itu dengan disiram air sebanyak 1 kali atau disunahkan sebanyak 3 kali. Nah, pembagian najis yang ketiga ada najis mughalazah atau najis berat, yaitu najis yang ada pada anjing, babi, dan keturunan dari keduanya. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Dan debu itu diutamakan diletakkan pada pembersihan yang pertama. Sekian untuk part kali ini, ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part sebelumnya kita sudah membahas tentang najis dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru yaitu mandi wajib. Nah, apa sih mandi wajib itu? Mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu dan juga dengan sebab-sebab tertentu pula. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Sekian untuk part kali ini, ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Di part kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang mewajibkan seseorang itu melakukan mandi wajib. Yang pertama, keluar mani baik karena mimpi ataupun hal lain, baik disengaja maupun tidak, baik karena diri sendiri ataupun karena orang lain. Yang kedua, karena bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang ketiga, karena sudah selesai masa haid. Para perempuan yang sudah selesai haid diwajibkan untuk mandi wajib agar bisa melakukan ibadah selanjutnya. Hanya sekian di part kali ini, kita sambung di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part kali ini kita melanjutkan part sebelumnya yaitu hal-hal yang mewajibkan kita melakukan mandi wajib setelahnya. Yang pertama, nifas, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehabis melahirkan. Yang kedua, perempuan setelah melahirkan itu juga diharuskan untuk mandi wajib. Nah, yang terakhir adalah mati selain mati syahid, karena kalau mati syahid itu tidak dimandikan. Sebagai bukti kepada Allah dia sudah berjuang di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Sekian part kali ini, ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part kali ini kita akan membahas tentang rukun dari mandi wajib. Yang pertama ada niat. Salsa kasih contoh untuk niat mandi wajib sesudah haid. Nawaitu ghusla li rafil hadatsil haid lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas haid karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis dari seluruh badan. Nah, yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekian part kali ini. Ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Fadila. Nah, di part kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang dilakukan saat mandi wajib. Yang pertama, baca bismillah sebelum mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Nah, yang ketiga, menggosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat, mualah atau bersegara. Yang kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Sekian untuk part kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part sebelumnya kita sudah membahas tentang toharoh dan perintilan-perintilannya. Sekarang kita akan membahas tentang sholat. Apa sih sholat itu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Jadi, kalau kita nggak menunaikan sholat, itu sama saja dengan kita meruntuhkan tiang dari agama kita, yaitu agama Islam. So that's it for this part. We will continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan membahas tentang 5 jaminan Allah terhadap orang yang mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu perilakunya menjadi baik. Yang kedua, hatinya penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, yaitu dipermudah rezeki dan kehidupannya oleh Allah. Yang keempat, bila dia berdoa, apa saja yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, kehidupannya sukses dan bahagia. So, that's it for this part. See you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part sebelumnya kita membahas tentang 5 jaminan Allah terhadap orang yang mengerjakan sholat. Nah, di part kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar sholat kita itu mampu untuk meraih jaminan yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Yang pertama yaitu gerakan sholat kita. Apakah ruku kita benar? Apakah sujud kita benar? Apakah duduk di antara dua sujud kita benar? Nah, yang kedua yaitu bacaan dari sholat kita. Apa yang kita baca di dalam sholat, apakah itu benar lafaznya atau tidak. Nah, yang ketiga yang sering dilupakan banyak orang yaitu hikmah dari gerakan dan bacaan sholat yang kita lakukan. Kita harus memahami apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan di dalam sholat tersebut. Tidak hanya asal membaca ataupun asal mengikuti gerakan. So that's it for this part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, baligh dan berakal. Yang keempat, suci badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Yang kelima, telah masuk waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, mengetahui yang rukun dan yang sunnah dalam sholat. Yang kedelapan, yaitu menutup aurat. So, that's it for this part. We'll continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri jika mampu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumakninah di dalam ruku. So, we'll continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part sebelumnya kita sudah membahas 6 rukun dalam sholat. Nah, sekarang kita akan membahas rukun yang ke-7, i'tidal. Yang ke-8, tumakninah dalam i'tidal. Yang ke-9, sujud, yaitu sebanyak 2 kali. Yang ke-10, tumakninah dalam sujud. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. So that's it for this part. We will continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Yang ke-13, tahiyat akhir. Yang ke-14, duduk tahiyat akhir. Yang ke-15, membaca sholawat. Yang ke-16, membaca salam ke kanan dan ke kiri. Yang ke-17 yaitu tertib di dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. So, that's it for this part.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang sunnah sholat. Apa sih sunnah sholat itu? Sunnah sholat adalah hal-hal yang dilakukan dalam sholat untuk menyempurnakan pahala dari ibadah sholat kita. Tetapi jika tidak dilakukan pun, sholat kita tetap akan sah. Namun lebih baik kita melakukan sunnah dalam sholat tersebut untuk menyempurnakan lagi sholat yang kita lakukan. So that's it for this part. We will continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang macam-macam atau contoh-contoh dari sunnah dalam sholat. Yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika melakukan takbiratul ihram, sebelum sujud, sesudah sujud, dan juga ketika kita bangkit dari duduk tasyahud awal. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dalam sholat. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. So, that's it for this part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan melanjutkan contoh-contoh dari sunnah dalam sholat yang keempat, yaitu membaca ta'awuz. Yang kelima, mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca satu surat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca takbir saat mengganti gerakan sholat. So that's it for this part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita akan melanjutkan contoh-contoh apa saja yang ada dalam sunnah dalam sholat. Yang kedelapan, membaca doa pada saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca doa setelah sholawat Nabi sebelum membaca salam. Yang kesebelas, berzikir setelah sholat. So that's it for this part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sholat wajib. Sholat wajib itu terbagi atas dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama kita bahas adalah fardu ain, yaitu sholat yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang beragama Islam. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan yang kedua yaitu sholat Jumat bagi laki-laki. So that's it for this part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian sholat wajib yang pertama yaitu fardu ain. Yang kedua yang akan kita bahas sekarang adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sholat yang diwajibkan bagi semua muslim, namun akan gugur jika sudah dilakukan oleh sebagian muslim yang lain. Contohnya adalah sholat jenazah. So that's it for this part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang beberapa sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah qobliyah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Yang kedua yaitu sholat sunnah ba'diyah yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu. Yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid. Yang keempat yaitu sholat istikharah yang biasanya dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kelima yaitu sholat taubat, sholat untuk meminta pengampunan kepada Allah. Yang keenam ada sholat hajat, sholat untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh ada sholat witir, yaitu sholat penyempurna malam. So that's it for this part. See you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan masuk ke
pembahasan baru yaitu puasa. Nah, apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan haus, lapar, dan juga hawa nafsu kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan juga perintah puasa sudah Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah diperintahkan sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ada 3 pembagian puasa. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga haram. Kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib. Apa sih puasa wajib itu? Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan dan jika dilakukan itu akan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Contoh puasanya yaitu yang pertama puasa Ramadan, yang kedua ada puasa nazar, dan yang ketiga ada puasa kafarat, dan setelahnya ada puasa qada. So that's it for this part. See you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Apa saja contohnya puasa-puasa sunnah itu? Yaitu puasa Senin Kamis, puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura di 10 Muharram, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, puasa Sya'ban, puasa Daud, dan puasa Ayyamul Bid. So that's it for this part. We will continue about this topic in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So di part kali ini kita akan membahas tentang puasa yang haram dilakukan. Yang pertama yaitu puasa hari raya Idul Fitri yaitu 1 Syawal. Yang kedua puasa di hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga puasa di 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. So that's it for this part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Salsa Fadila and welcome to my page. So, di part kali ini kita tidak akan membahas apa-apa. Salsa mau pamit karena pembahasan kita sudah selesai. Semoga apa yang Salsa sampaikan dari part 1 sampai part sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Salsa juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.